Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai menyertai hatimu yang sedang mendengar atau sekadar singgah sebentar di perenungan ini. Karena apa yang akan kita bicarakan bukan tentang musuh di luar sana, bukan tentang dunia yang kejam, bukan tentang manusia yang menyakiti, melainkan tentang satu medan perang yang paling sunyi sekaligus paling melelahkan, yaitu perang melawan diri sendiri. Sejak kecil kita diajari bahwa hidup adalah perjuangan, bahwa keberhasilan diraih dengan kerja keras, bahwa kemenangan adalah ketika kita mampu mengalahkan orang lain, mengungguli keadaan, menaklukkan rintangan, namun jarang sekali ada yang mengingatkan bahwa sebelum semua itu, ada satu musuh yang selalu ikut berjalan kemanapun kita pergi. Musuh yang tahu seluruh kelemahan kita, musuh yang hafal jalan pintas menuju kejatuhan kita, musuh yang wajahnya tidak asing karena ia bercermin setiap pagi bersama kita, dan musuh itu bernama diri sendiri. Perang melawan diri sendiri tidak memiliki genderang, tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan penonton, tidak ada medali yang digantungkan di dada. Bahkan seringkali tidak ada yang tahu bahwa kita sedang berjuang mati-matian di dalam batin. Namun justru di sanalah peperangan paling berat berlangsung. Karena lawannya tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tinggalkan, dan tidak bisa kita bunuh tanpa ikut membunuh diri kita sendiri. Diri kita memiliki dua wajah, satu wajah yang ingin tumbuh, tenang, dan selamat, dan satu wajah lain yang ingin cepat, nikmat, dan menang sesaat, dan keduanya hidup dalam satu tubuh, berbagi pikiran yang sama, berbagi waktu yang sama, berbagi kesempatan yang sama, lalu saling tarik-menarik tanpa henti, seakan hidup adalah tali tambang yang tidak pernah diputus. Seringkali kita menyangka masalah kita adalah orang lain, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang kalah debat dengan diri sendiri. Seringkali kita menyalahkan keadaan, padahal yang diam-diam kita lindungi adalah hawa nafsu yang tidak mau dikekang. Seringkali kita berkata dunia tidak adil, padahal yang kita maksud adalah keinginan kita tidak selalu dituruti. Perang ini tidak dimulai ketika kita dewasa. Ia sudah hadir sejak kita mampu memilih, sejak kita mengenal rasa ingin, sejak kita tahu bahwa ada jalan mudah dan ada jalan benar, dan setiap hari hidup menyodorkan pilihan yang kelihatannya sepele, tetapi sesungguhnya adalah latihan kecil dari peperangan besar. Memilih berkata jujur atau aman, memilih sabar atau meledak, memilih menunda atau menuruti, memilih diam atau membalas, dan dari pilihan-pilihan kecil itulah arah hidup perlahan dibentuk. Yang membuat perang ini berat bukan karena kita tidak tahu mana yang benar, melainkan karena yang benar seringkali terasa lebih lambat, lebih sunyi, dan lebih berat, sementara yang salah datang dengan janji instan, rasa nikmat cepat, dan pembenaran yang tampak masuk akal, sehingga kita bukan hanya bertarung dengan dorongan, tetapi juga dengan alasan-alasan yang kita ciptakan sendiri untuk membenarkan kekalahan. Disinilah letak kelelahan yang sesungguhnya, bukan pada fisik, bukan pada waktu, melainkan pada batin yang terus-menerus bernegosiasi, karena setiap kali kita hampir memilih jalan yang benar, ada suara dalam diri yang berkata, nanti saja, sekali ini tidak apa-apa, orang lain juga begitu, dan suara itu terdengar sangat meyakinkan karena ia menggunakan bahasa pikiran kita sendiri. Banyak orang tampak kuat di luar, berani bicara, lantang bersuara, tegas mengambil sikap, tetapi diam-diam rapuh di dalam, karena mereka mampu menghadapi dunia, tetapi belum mampu menghadapi dirinya sendiri, mampu menasihati orang lain, tetapi belum sanggup menepati nasihat untuk dirinya sendiri. Dan dari situlah lahir kelelahan yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur, liburan, atau hiburan. Perang melawan diri sendiri tidak selalu tentang dosa besar. Seringkali ia justru hadir dalam hal-hal kecil yang diulang, menunda kebaikan, meremehkan waktu, mengabaikan suara hati, membiarkan kebiasaan buruk tumbuh pelan-pelan sampai akhirnya berakar. Karena diri kita jarang jatuh sekaligus, ia runtuh sedikit demi sedikit, senyap tanpa suara. Maka jika hari ini hidup terasa berat, langkah terasa lambat, hati terasa penuh tapi kosong,
Jangan buru-buru menyalahkan dunia. Boleh jadi yang sedang terjadi adalah kamu berada di tengah medan perang yang paling jujur. Perang yang tidak bisa dimenangkan dengan kemarahan, tidak bisa diselesaikan dengan lari, dan tidak bisa dimenangkan dengan pura-pura. Karena satu-satunya cara bertahan adalah dengan mengenali diri sendiri dengan jujur, setenang mungkin, dan setulus mungkin. Kesimpulannya ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menggurui, melainkan untuk mengajak kita semua berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan mengakui dengan rendah hati bahwa musuh terbesar kita seringkali bukan mereka yang di luar sana, melainkan apa yang kita biarkan tumbuh di dalam diri kita sendiri. Dan pengakuan itu adalah langkah pertama sebelum perang ini benar-benar dimulai dengan kesadaran, bukan dengan kemarahan. Ada kisah dari seorang bernama Fajar. Namanya Fajar bukan karena hidupnya selalu terang, justru karena ia sering berjalan di antara gelap dan cahaya. Dan seperti kebanyakan manusia, Fajar bukan orang jahat, ia hanya sering kalah cepat dari dirinya sendiri. Fajar adalah gambaran dari banyak dari kita. Bangun pagi dengan niat baik, tidur malam dengan penyesalan kecil yang dikumpulkan rapi. Ia tahu apa yang seharusnya dilakukan, tahu apa yang seharusnya ditinggalkan, namun di antara tahu dan mampu, selalu ada jarak yang tidak mudah dilompati. Setiap pagi Fajar berkata dalam hati bahwa hari ini ia akan lebih sabar, lebih jujur, lebih disiplin, lebih dekat pada hal-hal yang menenangkan batin. Namun ketika hari berjalan, ketika lelah datang, ketika godaan muncul dengan wajah yang ramah, niat itu mulai goyah pelan-pelan. Bukan karena Fajar tidak ingin berubah, tetapi karena dirinya yang lama masih ingin berkuasa. Di dalam diri Fajar ada percakapan yang tidak pernah terdengar oleh siapapun, suara yang berkata lakukan yang benar, dan suara lain yang berkata nanti saja, toh masih ada waktu. Dan dua suara itu tidak berteriak, tidak berkelahi secara kasar, mereka berbisik dengan tenang, membuat Fajar sulit membedakan mana yang benar-benar peduli dan mana yang hanya ingin menang sesaat. Ketika Fajar memilih menunda, ia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Ia berkata bahwa ia lelah, bahwa dunia tidak adil, bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama, dan alasan-alasan itu bukan kebohongan besar, melainkan pembenaran kecil yang diulang terus-menerus sampai terasa seperti kebenaran. Dan disitulah perang melawan diri sendiri menjadi berbahaya, karena musuhnya tidak memaksa, ia membujuk. Fajar pernah berpikir bahwa masalah hidupnya adalah keadaan, ekonomi, lingkungan, bahkan orang-orang di sekitarnya. Namun suatu malam ketika ia duduk sendirian, lelah tanpa sebab yang jelas, ia mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Bahwa setiap kali ia jatuh, ada satu pola yang berulang. Ia tahu peringatannya, ia merasakan isyaratnya, tetapi ia memilih mengabaikannya. Ia sadar bahwa dirinya sering kali kalah bukan karena tidak kuat, melainkan karena tidak berhenti, tidak memberi jeda antara dorongan dan tindakan, tidak memberi ruang bagi hati untuk bicara, karena nafsu selalu datang dengan tergesa, sementara hati selalu datang belakangan ketika semuanya sudah terjadi. Disinilah Fajar mulai mengenal musuh yang sebenarnya, bukan dunia, bukan orang lain, melainkan bagian dalam dirinya yang tidak sabar, yang ingin cepat puas, yang ingin menghindari rasa tidak nyaman. Dan bagian itu bukan monster, ia hanyalah nafsu yang dibiarkan memegang kemudi terlalu lama. Fajar mulai memahami bahwa nafsu tidak selalu muncul dalam bentuk dosa besar. Seringkali ia datang dalam bentuk yang sangat manusiawi, keinginan untuk dimengerti, keinginan untuk diakui, keinginan untuk tidak kalah, dan ketika keinginan-keinginan itu tidak dijaga, ia perlahan berubah menjadi penguasa bukan pelayan. Ada satu hari di mana Fajar berdiri di depan pilihan sederhana, memilih berkata jujur meski berisiko atau memilih aman dengan sedikit kebohongan, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan perang itu terjadi di dalam dadanya. Bukan sebagai teori, bukan sebagai ceramah, tetapi sebagai tekanan nyata yang membuat napasnya berat, karena ia tahu apa yang benar, tetapi ia juga tahu konsekuensinya.
Saat itulah Fajar menyadari bahwa perang melawan diri sendiri selalu meminta harga. Bukan harga yang dibayar dengan uang, tetapi dengan ego, kenyamanan, dan citra diri. Dan banyak orang mundur bukan karena tidak mampu membayar, melainkan karena tidak siap kehilangan rasa aman palsu yang selama ini mereka peluk. Fajar belum menang, bahkan belum bisa disebut menang. Namun ia mulai belajar satu hal penting, bahwa mengenali musuh adalah langkah awal, dan musuh itu bukan sesuatu yang harus dimusnahkan, melainkan ditundukkan, diarahkan, dan ditempatkan pada posisinya yang semestinya. Dan ini bukan tentang kemenangan Fajar, karena kemenangan sejati tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, dalam bentuk kesadaran kecil yang konsisten, dan Fajar baru saja berdiri di garis awal, menyadari bahwa hidup bukan tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang berani jujur pada diri sendiri, meski itu menyakitkan. Dan dari titik inilah perjalanan Fajar benar-benar dimulai, perjalanan yang akan membawanya lebih dalam mengenali apa itu nafsu, apa itu ego, dan apa itu hati. Karena tanpa pemahaman itu, perang ini hanya akan berulang dengan wajah yang berbeda. Pelajari anatomi nafsu, yaitu musuh yang paling pandai menyamar. Fajar mulai menyadari bahwa untuk memenangkan perang melawan diri sendiri, ia tidak cukup hanya berani. Ia harus paham siapa yang ia hadapi, karena nafsu bukan musuh yang datang membawa senjata tajam dan wajah seram. Nafsu justru hadir dengan suara yang akrab, nada yang lembut, dan alasan yang seringkali terdengar logis, bahkan bijak, sehingga banyak orang kalah, bukan karena lemah iman, tetapi karena tertipu oleh cara nafsu berbicara. Nafsu bekerja dengan satu prinsip sederhana namun mematikan, yaitu mengejar nikmat tercepat dan menghindari rasa tidak nyaman. Dan prinsip ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah, karena manusia memang diciptakan dengan keinginan. Namun masalah muncul ketika keinginan itu tidak lagi dipimpin, melainkan memimpin, ketika nafsu tidak lagi menjadi bahan bakar, tetapi mengambil alih kemudi kehidupan. Fajar memperhatikan bahwa setiap kali ia hampir membuat keputusan buruk, nafsu tidak pernah berkata ini salah, nafsu selalu berkata ini wajar, ini manusiawi, semua orang juga begitu. Dan dari situlah ia paham bahwa nafsu tidak suka berdebat dengan nilai. Ia lebih suka mengaburkan batas, membuat garis benar dan salah tampak samar, sehingga hati menjadi ragu dan akhirnya menyerah. Di dalam diri Fajar, nafsu tidak selalu muncul sebagai dorongan besar. Ia seringkali hadir sebagai bisikan kecil yang terus diulang, menunda kebaikan sedikit demi sedikit, menggeser prioritas perlahan, sampai suatu hari Fajar bangun dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa sejauh ini menyimpang dari versi dirinya yang dulu ia cita-citakan. Nafsu juga sangat pandai memilih waktu. Ia jarang menyerang ketika seseorang kuat, fokus, dan tenang. Ia menunggu saat lelah, saat kecewa, saat merasa tidak dihargai, saat hati kosong dan pikiran sibuk. Dan di saat-saat itulah nafsu datang membawa tawaran yang tampak seperti solusi, padahal sesungguhnya hanyalah pelarian. Fajar mulai mengingat kembali momen-momen kecil dalam hidupnya. Keputusan-keputusan yang tampak sepele, tetapi ternyata menentukan arah besar, dan hampir semuanya diambil bukan dalam keadaan sadar penuh, melainkan dalam kondisi tergesa, emosi, atau ingin cepat selesai, dan disitulah nafsu bekerja paling efektif. Karena ia tahu bahwa kesadaran adalah musuh terbesarnya. Ada satu hal yang membuat Fajar semakin gelisah, yaitu menyadari bahwa nafsu tidak selalu mendorong pada hal yang jelas-jelas buruk. Kadang ia mendorong pada hal yang terlihat baik, tetapi dengan niat yang bengkok, seperti ingin terlihat benar, ingin menang debat, ingin diakui, ingin dipuji, dan keinginan-keinginan ini jika tidak disadari perlahan menggerogoti keikhlasan dan ketulusan. Fajar juga belajar bahwa nafsu memiliki kemampuan meniru suara hati. Ia bisa berbicara tentang kebaikan, tentang hak, tentang keadilan, tetapi tujuannya tetap satu, memuaskan ego. Dan disinilah banyak orang terjebak.
karena mereka merasa sedang memperjuangkan kebenaran, padahal yang mereka bela adalah harga diri yang terluka. Semakin Fajar mengamati, semakin ia paham bahwa nafsu tidak pernah puas. Setiap kali dituruti, ia akan meminta lebih, dan setiap kali dikalahkan, ia akan menunggu dengan sabar, tidak pergi, hanya bersembunyi, menanti celah berikutnya, karena nafsu tidak hidup dari kemenangan besar, ia hidup dari konsistensi kekalahan kecil yang dibiarkan. Di titik ini Fajar mulai berhenti membenci nafsu, karena ia sadar bahwa membenci hanya membuatnya buta, sementara yang ia butuhkan adalah kewaspadaan, mengenali pola, mengenali waktu, dan mengenali cara nafsu masuk ke dalam pikirannya. Karena perang ini bukan soal menghancurkan, melainkan mengendalikan. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali ia memberi jeda sebelum bertindak, nafsu melemah. Setiap kali ia diam sejenak sebelum merespons, nafsu kehilangan momentumnya. Dan setiap kali ia jujur pada dirinya sendiri, nafsu tidak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Karena cahaya kesadaran selalu membuatnya terlihat jelas. Ini mengajarkan Fajar satu hal penting, bahwa musuh terbesar bukanlah nafsu itu sendiri, melainkan ketidaksadaran. Dan selama manusia hidup tanpa jeda, tanpa refleksi, tanpa keberanian untuk mengakui dorongan-dorongan gelap di dalam dirinya, maka perang melawan diri sendiri akan selalu dimenangkan oleh pihak yang paling licik. Namun pemahaman ini juga memberi harapan, karena apa yang bisa dikenali bisa dihadapi, dan apa yang bisa dihadapi perlahan bisa ditundukkan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesadaran yang konsisten, dan Fajar mulai mengerti bahwa langkah selanjutnya bukan melawan dengan marah, melainkan belajar mendengar suara lain yang selama ini kalah pelan, suara hati. Kita masuk lebih dalam lagi, dan ada satu hal lagi yang harus kita waspadai, yaitu ego. Ego adalah sahabat palsu yang disangka diri sendiri. Setelah Fajar mulai mengenali nafsu dan cara kerjanya yang licik, ia menyadari bahwa ada satu sosok lain yang selalu berdiri di antara dirinya dan ketenangan. Sosok yang sering ia bela mati-matian, tanpa pernah ia pertanyakan. Sosok itu bernama ego, dan yang membuat ego begitu berbahaya bukan karena ia jahat, melainkan karena ia sering disangka sebagai diri kita yang sejati. Ego tidak datang sebagai musuh, ia datang sebagai identitas, sebagai perasaan aku, sebagai suara yang berkata, ini prinsipku, ini harga diriku, aku tidak mau diremehkan. Dan tanpa sadar Fajar telah lama hidup untuk menjaga ego itu tetap utuh, meski harus mengorbankan ketenangan, kejujuran, bahkan hubungan yang berharga. Fajar mulai mengingat betapa sering ia tersinggung bukan karena kebenaran dilanggar, melainkan karena egonya terusik. Betapa sering ia marah bukan karena keadaan buruk, tetapi karena harapannya tidak dipenuhi. Dan betapa sering ia berdebat bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menang. Karena ego tidak lapar akan kebenaran, ego lapar akan pengakuan. Ego selalu ingin terlihat benar, bahkan ketika ia salah, ia akan mencari alasan, memelintir cerita, dan menyusun narasi agar tetap tampak bermartabat. Dan disinilah Fajar menyadari bahwa ego sangat mirip dengan nafsu. Hanya saja ia berpakaian lebih rapi, berbicara lebih halus dan seringkali menggunakan bahasa moral untuk menutupi ambisinya. Ada satu momen yang sangat membekas bagi Fajar, ketika ia mempertahankan pendapatnya dengan keras. Meski jauh di dalam hati ia tahu bahwa ia keliru, namun ia tetap maju. Bukan karena yakin, tetapi karena mundur terasa seperti kalah. Dan saat itulah ia paham bahwa ego tidak takut salah. Ego takut kehilangan citra. Ego juga memiliki kebiasaan membandingkan. Ia selalu mengukur diri dengan orang lain, merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Dan dari perbandingan itulah lahir iri, sombong, minder, dan gelisah. Karena hidup yang dipimpin ego tidak pernah cukup, selalu ada yang harus dibuktikan. Selalu ada yang harus dikejar, selalu ada yang harus dikalahkan. Fajar mulai bertanya dalam diam, berapa banyak keputusannya diambil bukan karena itu benar, tetapi karena itu menjaga egonya tetap aman.
berapa banyak kebaikan yang ia tunda karena takut terlihat lemah, dan berapa banyak permintaan maaf yang tidak pernah ia ucapkan hanya karena ego menolak untuk merendah. Yang paling melelahkan dari ego adalah ia tidak pernah puas. Setiap kali diberi kemenangan, ia akan menuntut pengakuan yang lebih besar, dan setiap kali dilukai, ia akan menuntut pembalasan, dan hidup yang dikendalikan ego perlahan berubah menjadi panggung. Tempat manusia sibuk memainkan peran, lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri dengan jujur. Fajar menyadari bahwa ego seringkali menyamar sebagai harga diri, padahal keduanya berbeda. Harga diri lahir dari nilai, sementara ego lahir dari ketakutan. Takut tidak dianggap, takut tidak dicintai, takut tidak berarti, dan karena takut itulah ego selalu bersuara keras, seakan ingin meyakinkan dunia bahwa ia ada. Semakin Fajar mengamati, semakin ia paham bahwa ego tidak bisa dilawan dengan kekerasan, karena setiap perlawanan justru memberinya perhatian. Yang bisa dilakukan hanyalah menempatkannya kembali ke posisi semula, sebagai alat, bukan penguasa, sebagai pelayan, bukan penentu arah hidup. Fajar mulai belajar merendah bukan karena kalah, tetapi karena sadar. Mulai belajar diam bukan karena takut, tetapi karena paham. Dan mulai belajar mengalah bukan karena lemah, tetapi karena tidak semua hal perlu dimenangkan. Dan disitulah ia merasakan sesuatu yang asing, namun menenangkan. Sebuah ruang di dalam dirinya yang selama ini tertutup oleh suara ego. Ini bukan akhir dari konflik, justru ini awal dari pemisahan. Pemisahan antara siapa diri yang sejati dan siapa topeng yang selama ini dipakai. Karena selama ego disangka sebagai diri, maka perang melawan diri sendiri tidak akan pernah selesai, sebab kita akan terus membela musuh yang kita anggap sebagai sahabat. Dan ketika ego mulai dikenali, perlahan-lahan suara lain mulai terdengar. Suara yang tidak memaksa, tidak membandingkan, tidak menuntut pengakuan. Suara yang tidak pernah berteriak, tetapi selalu setia menunggu. Suara itu adalah hati. Dan kesanalah perjalanan Fajar akan melangkah berikutnya. Hati adalah suara paling pelan yang paling jujur. Setelah Fajar mengenali nafsu yang tergesa dan ego yang haus pengakuan, ia mulai merasakan kelelahan yang berbeda. Bukan lelah fisik, bukan lelah pikiran, melainkan lelah karena terlalu lama hidup tanpa mendengar suara yang paling penting, suara yang sejak awal ada. Namun jarang diberi ruang. Suara itu adalah hati. Hati tidak seperti nafsu yang mendesak, tidak seperti ego yang berisik. Hati tidak pandai memaksa, ia tidak pandai berdebat, ia hanya hadir dengan ketenangan yang sering disalahartikan sebagai kelemahan, padahal justru disitulah letak kekuatannya, karena hati tidak pernah berbohong, ia hanya sering diabaikan. Fajar mulai menyadari bahwa setiap kali ia berada di persimpangan penting dalam hidupnya, selalu ada rasa halus yang muncul lebih dulu sebelum pikiran sibuk mencari alasan. Rasa itu tidak selalu menyenangkan, kadang justru berat. Namun anehnya setelah diikuti, ia meninggalkan kelegaan yang tidak bisa dijelaskan. Dan dari situlah Fajar paham bahwa hati tidak menjanjikan nikmat cepat, ia menjanjikan ketenangan jangka panjang. Hati bekerja dalam sunyi, ia tidak muncul ketika pikiran penuh, tidak bersuara ketika emosi menguasai, dan tidak bisa didengar ketika hidup terlalu ramai. Karena hati hanya berbicara kepada mereka yang mau berhenti, mau diam, dan mau jujur pada dirinya sendiri. Dan itulah sebabnya banyak orang merasa jauh dari hati. Bukan karena hati pergi, tetapi karena mereka tidak pernah pulang. Fajar teringat betapa sering ia mengabaikan rasa tidak nyaman yang muncul sebelum ia membuat keputusan buruk. Betapa sering ia menekan kegelisahan kecil yang sebenarnya adalah peringatan. Dan betapa sering ia memaksa dirinya maju, meski ada sesuatu di dalam dada yang menolak dengan halus. Dan setiap kali itu terjadi, selalu ada harga yang harus dibayar belakangan. Hati tidak melarang dengan keras, ia hanya memberi tanda. Sebuah rasa sempit, sebuah kegelisahan, sebuah ketidaktenangan. Dan ketika tanda itu diabaikan berulang kali, hati tidak marah, ia hanya diam, bukan karena setuju,
tetapi karena lelah, dan disitulah manusia sering salah paham, mengira diamnya hati sebagai izin padahal itu adalah bentuk luka. Fajar mulai belajar membedakan antara suara hati dan suara ego, karena ego selalu berbicara tentang aku, sementara hati selalu berbicara tentang kebaikan. Ego sibuk menjaga citra, hati sibuk menjaga arah. Ego bertanya, apa untungnya bagiku? Hati bertanya, apa akibatnya nanti? Dan perbedaan ini menjadi kompas baru dalam hidupnya. Ada satu malam ketika Fajar duduk sendirian tanpa distraksi, tanpa gawai, tanpa musik, hanya ditemani napas dan kesunyian. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kehadiran dirinya sendiri secara utuh, tidak sebagai peran, tidak sebagai tuntutan, melainkan sebagai manusia yang sedang belajar. Dan di momen itu, ia menyadari betapa lama ia meninggalkan hatinya sendirian. Hati tidak pernah menuntut kesempurnaan, ia hanya meminta kejujuran. Ia tidak memarahi kegagalan, ia hanya ingin diajak bicara sebelum keputusan diambil. Dan semakin Fajar memberi ruang bagi hati, semakin ia merasa bahwa hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan, melainkan perjalanan yang bisa dinikmati meski jalannya menanjak. Ini mengajarkan Fajar bahwa melawan diri sendiri bukan berarti mematikan keinginan, bukan berarti membenci ego, melainkan menempatkan hati sebagai pemimpin. Karena ketika hati memimpin, nafsu menjadi terkendali dan ego menjadi tenang. Dan ketika itu terjadi, konflik batin tidak hilang sepenuhnya, tetapi tidak lagi menguasai. Fajar mulai memahami bahwa kemenangan dalam perang ini tidak ditandai dengan sorak-sorai, melainkan dengan kedamaian kecil yang konsisten, dengan kemampuan berkata tidak pada dorongan yang merusak, dengan keberanian berkata iya pada hal yang benar meski berat. Dan semua itu bermula dari satu hal sederhana namun sulit, mendengarkan hati. Dan dari sinilah perjalanan Fajar bergerak ke tahap berikutnya, bukan lagi sekadar mengenali suara hati, tetapi belajar menjaga hati agar tetap hidup di tengah dunia yang terus berisik. Karena hati yang dibiarkan tanpa penjagaan akan kembali tenggelam, dan perang melawan diri sendiri akan dimulai ulang dengan wajah yang sama. Kebiasaan sebagai medan perang yang paling sering diremehkan. Fajar mulai mengerti bahwa perang melawan diri sendiri tidak selalu terjadi pada keputusan besar yang dramatis. Justru paling sering berlangsung dalam kebiasaan kecil yang tampak sepele, rutinitas yang diulang tanpa dipikirkan, pilihan-pilihan harian yang tidak pernah dicatat namun pelan-pelan membentuk arah hidup. Ia menyadari bahwa nafsu jarang menang lewat satu keputusan besar. Nafsu menang lewat kebiasaan kecil yang dibiarkan, lewat penundaan yang terus dimaklumi, lewat toleransi terhadap hal-hal yang tidak apa-apa. Karena dari situlah nafsu membangun wilayah kekuasaannya sedikit demi sedikit. Fajar memperhatikan bagaimana harinya dimulai seringkali menentukan bagaimana perang itu berjalan. Ketika ia bangun tergesa, langsung menenggelamkan diri dalam distraksi. Pikirannya sudah lelah bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Dan dalam kondisi seperti itu, nafsu dan ego hampir selalu menang karena hati belum sempat berbicara. Ia juga melihat bagaimana kebiasaan kecil seperti menunda tanggung jawab, membalas emosi dengan emosi, atau mencari pelarian ketika lelah, perlahan menjadi jalan pintas yang terasa normal. Padahal setiap jalan pintas menyimpan hutang batin yang suatu hari harus dibayar dengan kegelisahan. Kebiasaan memiliki kekuatan yang sunyi namun kejam. Karena ia bekerja tanpa disadari, ia tidak menuntut persetujuan setiap hari, cukup sekali saja diberi izin, lalu ia akan berjalan sendiri, dan disinilah banyak orang kalah perang tanpa pernah merasa sedang bertempur. Fajar mulai paham bahwa hati jarang kalah karena tidak kuat, hati kalah karena jarang dilibatkan, karena kebiasaan hidup yang terlalu cepat tidak memberinya ruang, dan ketika hati tidak dilibatkan cukup lama, keputusan-keputusan hidup akan diambil oleh bagian diri yang paling vokal, bukan yang paling bijak. Ia mulai bereksperimen dengan hal-hal kecil, memberi jeda sebelum bereaksi, menunda respon beberapa detik, memilih diam ketika ego ingin bicara, dan anehnya, perubahan kecil ini membawa dampak besar, karena setiap jeda adalah kemenangan kecil bagi kesadaran.
Fajar belajar bahwa kebiasaan baik tidak terasa heroik, ia tidak memberi sensasi instan, bahkan sering terasa membosankan. Namun justru disitulah kekuatannya, karena kebiasaan baik memperkuat diri tanpa membuat ego mabuk kemenangan. Sebaliknya, kebiasaan buruk selalu datang dengan sensasi, dengan rasa cepat, dengan alasan yang menyenangkan, dan itulah sebabnya ia mudah dipilih. Namun di balik kenikmatan itu, ia menyimpan kelelahan yang menumpuk pelan-pelan. Di titik ini, Fajar berhenti mencari perubahan besar. Ia berhenti menunggu motivasi, dan mulai fokus pada kesetiaan terhadap hal-hal kecil, karena ia sadar bahwa siapa yang menguasai kebiasaan, dialah yang menguasai arah hidup. Ini mengajarkan Fajar bahwa perang melawan diri sendiri dimenangkan bukan oleh ledakan semangat, melainkan oleh kesabaran yang konsisten, oleh keberanian untuk memilih yang benar meski terasa biasa, dan oleh kesadaran bahwa setiap hari adalah medan latihan, bukan panggung pembuktian. Dan ketika kebiasaan mulai berubah meski perlahan, Fajar merasakan sesuatu yang baru, bukan euforia, melainkan stabilitas, sebuah rasa pijakan yang membuatnya tidak mudah terguncang. Dan dari stabilitas inilah ia siap melangkah ke medan berikutnya, menghadapi kegagalan tanpa hancur dan kemenangan tanpa lupa diri. Jatuh dan kalah ini bagian yang tidak bisa dilewati. Fajar akhirnya sampai pada satu pemahaman yang pahit, namun membebaskan, bahwa dalam perang melawan diri sendiri, jatuh bukanlah kemungkinan, melainkan kepastian, karena tidak ada manusia yang bisa selalu sadar, selalu kuat, selalu benar, dan siapapun yang mengira dirinya bisa menang tanpa pernah kalah, sebenarnya belum benar-benar masuk ke medan perang. Ia mengingat betapa seringnya ia berjanji pada diri sendiri untuk berubah, lalu mengingkari janji itu dalam diam. Betapa seringnya ia merasa sudah melangkah jauh, lalu kembali tersandung di lubang yang sama. Dan setiap kali itu terjadi, yang paling menyakitkan bukanlah kegagalannya, melainkan suara di kepalanya yang berkata bahwa ia memang tidak pantas berubah. Di titik inilah banyak orang menyerah, bukan karena mereka tidak tahu jalan, tetapi karena mereka lelah jatuh di jalan yang sama, dan ego dengan liciknya menggunakan kegagalan sebagai bukti bahwa usaha tidak ada gunanya, bahwa diri tidak akan pernah lebih baik, dan bahwa berdamai dengan keburukan adalah pilihan yang paling realistis. Fajar hampir percaya pada suara itu, karena kegagalan memang terasa seperti vonis. Namun perlahan ia menyadari satu hal yang mengubah cara pandangnya, bahwa yang membuat jatuh menjadi mematikan bukanlah jatuhnya, melainkan makna yang kita berikan padanya. Apakah jatuh itu kita anggap sebagai akhir atau sebagai pelajaran? Ia mulai melihat bahwa setiap kali ia jatuh, ada pola yang bisa dipelajari. Ada celah yang belum dijaga, ada kebiasaan yang masih longgar, dan kegagalan tidak datang untuk mempermalukan, melainkan untuk memperlihatkan bagian diri yang masih perlu dirawat. Fajar juga menyadari bahwa nafsu dan ego sangat suka menggunakan kegagalan sebagai senjata. Nafsu berkata, sudah terlanjur, sekalian saja. Ego berkata, buat apa berubah kalau toh kamu selalu gagal? Dan jika suara-suara ini dipercaya, maka satu kekalahan kecil bisa berubah menjadi kekalahan beruntun. Namun ada satu momen penting ketika Fajar jatuh lagi. Kali ini ia tidak marah pada dirinya, tidak menghina dirinya, tidak membuat janji besar yang berisik. Ia hanya diam, mengakui bahwa ia kalah hari ini, lalu bertanya dengan jujur, bagian mana dari dirinya yang lengah? Dan untuk pertama kalinya kegagalan tidak membuatnya hancur, justru membuatnya lebih sadar. Disitulah Fajar belajar bahwa belas kasih terhadap diri sendiri bukan berarti memaklumi kesalahan, melainkan memberi ruang untuk bangkit tanpa membawa kebencian, karena membenci diri sendiri hanya akan memperkuat ego dan melemahkan hati. Perang melawan diri sendiri memang melelahkan, karena ia tidak memberi libur, namun ia juga adil. Karena setiap kali kita bangkit dengan kesadaran yang lebih jujur, kekalahan kemarin tidak sia-sia, ia berubah menjadi bekal. Bab ini mengajarkan Fajar bahwa menang bukan berarti tidak pernah jatuh. Menang berarti tidak menjadikan jatuh sebagai identitas. Karena manusia yang terus berjalan
meski tertatih lebih dekat pada kemenangan sejati dibanding mereka yang berhenti hanya karena takut jatuh lagi. Dan dengan pemahaman ini, Fajar mulai siap memasuki tahap berikutnya, tahap di mana perang tidak lagi hanya tentang bertahan, tetapi tentang menata ulang arah hidup, membangun makna, dan memilih dengan sadar siapa yang akan memimpin langkahnya ke depan. Kesadaran dan taubat sebagai titik balik perang batin. Setelah jatuh dan bangkit berkali-kali, Fajar mulai menyadari bahwa perang melawan diri sendiri tidak bisa dimenangkan hanya dengan tekad. Karena tekad bisa habis, semangat bisa turun, dan janji bisa dilanggar. Namun ada satu hal yang tidak bergantung pada kondisi, tidak menunggu kesempurnaan, dan selalu terbuka kapanpun manusia mau kembali. Hal itu adalah kesadaran yang jujur dan taubat yang tulus. Kesadaran bukanlah momen dramatis seperti dalam cerita-cerita. Ia tidak selalu datang dengan air mata deras atau perasaan haru yang menggelegar. Seringkali ia hadir dalam bentuk sederhana. Sebuah pengakuan sunyi bahwa selama ini kita salah arah. Sebuah keberanian untuk berkata dalam hati bahwa kita tidak baik-baik saja. Dan dari pengakuan itulah pintu perubahan mulai terbuka. Fajar menyadari bahwa selama ini ia sering memahami taubat sebagai peristiwa besar, sesuatu yang harus ditunggu sampai benar-benar jatuh. Padahal taubat sejatinya adalah sikap batin yang terus hidup. Sebuah kebiasaan kembali setiap kali menyimpang. Sebuah keberanian untuk tidak membiarkan kesalahan menjadi rumah. Ia mulai melihat bahwa taubat bukan sekadar menyesal, karena penyesalan tanpa perubahan hanya akan melahirkan keputusasaan. Taubat adalah kesadaran yang diikuti arah baru, meski langkahnya kecil, meski jalannya masih tertatih, karena yang terpenting bukan seberapa cepat berubah, tetapi kemana arah kaki melangkah. Dalam kesadarannya yang baru, Fajar berhenti menunggu waktu yang ideal, berhenti menunggu dirinya merasa layak, karena ia paham bahwa kesadaran tidak menuntut kelayakan, ia hanya menuntut kejujuran, dan taubat tidak menunggu manusia suci. Taubat justru hadir untuk manusia yang berani mengakui lumpurnya. Fajar mulai mempraktikkan taubat dalam hal-hal kecil, mengakui kesalahan sebelum menyalahkan orang lain, meminta maaf tanpa menunggu dipahami, memperbaiki niat sebelum memperbaiki citra, dan dari latihan-latihan kecil ini, ia merasakan perubahan yang tidak meledak-ledak, tetapi mengakar. Ia juga belajar bahwa taubat bukan berarti masa lalu dihapus begitu saja. Masa lalu tetap ada sebagai pengingat, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga kewaspadaan, agar ia tidak mengulang kesalahan yang sama dengan wajah yang berbeda. Kesadaran membuat Fajar melihat bahwa nafsu dan ego tidak pernah benar-benar hilang. Namun kini ia tidak lagi memusuhi mereka dengan benci, ia mengawasi mereka dengan jernih, karena ia tahu bahwa selama hati memimpin dan kesadaran terjaga, perang tidak lagi liar, ia memiliki aturan. Ini menjadi titik di mana Fajar tidak lagi berperang untuk membuktikan apapun, tidak untuk terlihat kuat, tidak untuk dipuji, tetapi untuk pulang ke dirinya yang lebih jujur, lebih sadar, dan lebih rendah hati. Karena ia paham bahwa kemenangan sejati bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang terus kembali ke arah yang benar. Dan dari titik balik inilah Fajar mulai menata ulang hidupnya, bukan dengan ambisi besar, tetapi dengan niat yang lurus, karena ia tahu bahwa hidup yang dipimpin kesadaran akan selalu lebih tenang daripada hidup yang dipimpin dorongan. Kemenangan yang sebenarnya yaitu saat diri sendiri tak lagi menjadi musuh. Setelah perjalanan panjang yang dipenuhi jatuh bangun, pengenalan diri dan taubat yang berulang, Fajar sampai pada satu kesadaran yang mengubah cara pandangnya terhadap kemenangan, bahwa menang dalam perang melawan diri sendiri bukanlah saat nafsu lenyap, ego mati, atau hidup menjadi lurus tanpa belokan, melainkan saat ia tidak lagi memusuhi dirinya sendiri. Dulu Fajar mengira kemenangan adalah ketika ia mampu menekan semua dorongan, mengendalikan semua emosi, dan tampil sebagai versi ideal tanpa celah. Namun semakin ia berjalan, semakin ia sadar bahwa standar itu bukan hanya mustahil, tetapi juga melelahkan. Karena ia memaksa manusia untuk menjadi malaikat, padahal manusia diciptakan dengan kemungkinan salah agar ia belajar kembali.
Kemenangan sejati mulai terasa ketika Fajar tidak lagi panik menghadapi kelemahan, ketika ia tidak lagi terkejut dengan godaan, dan ketika ia tidak lagi membenci dirinya sendiri setiap kali gagal, karena ia paham bahwa mengenali kelemahan adalah bentuk kekuatan, bukan tanda kekalahan. Ia merasakan perubahan halus dalam cara ia hidup. Ia tidak lagi tergesa mengejar pengakuan, tidak lagi reaktif terhadap penilaian, dan tidak lagi gelisah oleh perbandingan, karena ia tahu bahwa hidupnya tidak perlu disahkan oleh sorak-sorai, cukup oleh ketenangan yang tumbuh di dalam dada. Fajar mulai memahami bahwa ketika hati memimpin, keputusan-keputusan hidup terasa lebih ringan, bukan karena tidak ada konsekuensi, tetapi karena ia tahu alasan di balik pilihannya, dan ketika alasan itu jujur, maka beban terasa bisa dipikul. Ia juga menyadari bahwa kemenangan bukanlah garis akhir, melainkan kondisi batin, sebuah keadaan di mana manusia berdamai dengan proses, menerima bahwa hidup adalah latihan panjang, dan bersedia terus belajar tanpa merasa rendah. Dalam kondisi ini, nafsu tidak lagi menjadi musuh yang ditakuti. Ego tidak lagi menjadi raja yang harus dituruti. Keduanya tetap ada, tetapi berada di tempatnya. Dan ketika salah satunya mulai mengambil alih, Fajar cepat sadar dan kembali, tanpa drama, tanpa penghukuman diri yang berlebihan. Kemenangan ini sunyi, tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Tuhan. Namun justru disitulah keindahannya, karena kemenangan yang sejati memang tidak butuh saksi, ia cukup dirasakan. Fajar kini hidup dengan ritme yang lebih manusiawi. Ia memberi ruang untuk jeda, memberi waktu untuk refleksi, dan memberi maaf pada dirinya sendiri tanpa berhenti bertanggung jawab, dan dari situ lahir rasa utuh yang selama ini ia cari keluar. Ini mengajarkan bahwa ketika diri sendiri tidak lagi dijadikan musuh, energi yang selama ini habis untuk berperang bisa dialihkan untuk bertumbuh, mencinta, dan memberi manfaat, karena hidup bukan tentang terus bertahan, melainkan tentang hadir sepenuhnya. Dan dengan pemahaman ini, Fajar bersiap menutup satu fase perjalanan, bukan dengan rasa puas yang sombong, tetapi dengan syukur yang tenang, karena ia tahu bahwa perang ini tidak pernah benar-benar selesai, namun ia kini tahu cara menjalaninya dengan sadar. Pada akhirnya, Fajar menyadari bahwa seluruh perjalanan ini bukan tentang menjadi orang lain, bukan tentang mencapai versi ideal yang sempurna, melainkan tentang pulang ke diri sendiri yang paling jujur, paling sadar, dan paling manusiawi. Karena perang melawan diri sendiri sejatinya bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menata, bukan untuk mematikan, tetapi untuk menundukkan, bukan untuk membenci, tetapi untuk memahami. Ia mengerti bahwa hidup akan selalu menyimpan godaan, dunia akan selalu berisik, dan diri sendiri akan selalu memiliki sisi gelap yang menunggu lengah. Namun kini ia tidak lagi takut, karena ia tahu bahwa kesadaran adalah cahaya yang cukup untuk berjalan, meski jalan itu panjang dan tidak selalu lurus. Fajar tidak mengklaim kemenangan mutlak. Ia tidak berdiri di puncak sambil menoleh ke bawah dengan bangga. Ia justru berdiri di tanah yang sama seperti manusia lainnya, hanya dengan satu perbedaan kecil, namun menentukan. Ia kini tahu kapan harus berhenti, kapan harus kembali, dan kapan harus berserah. Ia paham bahwa perang melawan diri sendiri bukan tentang satu hari, satu keputusan atau satu momen besar, tetapi tentang kesetiaan pada proses, tentang memilih ulang setiap hari, tentang kembali lagi dan lagi meski lelah, karena yang membuat manusia mulia bukan karena tidak pernah salah, tetapi karena tidak betah berlama-lama dalam kesalahan. Dalam keheningan yang ia pelajari, Fajar menemukan bahwa doa bukan sekadar rangkaian kata, melainkan pengakuan terdalam bahwa manusia memiliki batas, bahwa sekuat apapun usaha, selalu ada titik di mana hati harus menunduk dan mengakui ketergantungannya pada Tuhan. Maka di titik akhir perjalanan ini, bukan pidato kemenangan yang ia ucapkan, bukan pula janji-janji besar yang berisik,
melainkan doa yang sederhana, lirih dan jujur, doa seorang manusia yang ingin tetap waras di tengah dunia, yang mudah membuat lupa. Ya Allah, jika Engkau berkenan, tenangkanlah hati kami ketika nafsu berteriak lebih keras daripada nurani. Kuatkanlah kesadaran kami ketika ego ingin memimpin tanpa arah, dan lembutkanlah jiwa kami agar berani mengakui salah tanpa kehilangan harap. Ya Allah, ajari kami jeda sebelum bertindak, ajari kami diam sebelum melukai, ajari kami kembali sebelum tersesat terlalu jauh, karena kami tahu bahwa tanpa pertolongan-Mu, kami mudah tertipu oleh diri kami sendiri. Ya Allah, jika hari ini kami masih jatuh, jangan biarkan kami putus asa. Jika hari ini kami masih kalah, jangan biarkan kami menyerah. Dan jika hari ini kami lupa, ingatkanlah kami dengan cara yang lembut namun tegas. Jadikanlah hati kami pemimpin yang bijak, nafsu kami pelayan yang tunduk, dan ego kami penjaga yang tahu batas, agar hidup ini tidak hanya berjalan, tetapi selamat sampai tujuan. Dan bila kelak perjalanan ini terasa berat, ingatkan kami bahwa perang paling berat memang melawan diri sendiri, namun disitulah Engkau paling dekat, menunggu hamba-Mu yang ingin pulang dengan jujur. Amin ya Rabbal Alamin.